Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi bab ketiga Matematika Wajib kelas 11 tentang matriks. Untuk pertama yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi atau persegi panjang. Matriks dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Pertama, untuk nama matriks itu dituliskan dalam huruf kapital atau huruf besar. Jadi kalau matriks A dituliskan huruf A besar, matriks B dituliskan B besar, dan seterusnya. Selanjutnya, matriks dituliskan dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung yang bisa digunakan itu adalah tanda kurung biasa seperti ini, atau bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Nah, sedangkan angka-angka di dalam tanda kurung ini merupakan unsur-unsur dari matriks. Bilangan yang berada pada baris dan kolom sebuah matriks itu disebut unsur-unsur matriks. Jadi A11, A12 hingga AMN itu merupakan unsur-unsur dari matriks A. Selanjutnya, ukuran suatu matriks itu disebut dengan ordo. Nah, ordo bisa ditentukan dari banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks A itu 3, -2, 0, 6, 7, 1. Tentukan yang A banyak baris dan kolom matriks A, B unsur A12 dan A23. Baiklah, kita bahas dulu untuk yang pertama, bagaimana untuk menghitung banyak baris dan kolom dari sebuah matriks. Nah, di sini kita mengetahui ada matriks A. Unsur-unsurnya itu terdiri atas angka-angka 3, -2, 0, 6, 7, dan 1. Pertama, untuk menentukan banyak baris. Nah, bisa kalian perhatikan, untuk baris pertama atau baris 1 itu terdiri atas angka 3, -2, dan 0. Jadi, angka 3, -2, dan 0 ini merupakan angka pada baris pertama. Sedangkan 6, 7, dan 1 itu merupakan angka pada baris kedua. Jadi yang di atas itu baris pertama, yang di bawah baris kedua. Selanjutnya untuk menentukan kolom. Nah, untuk kolom yang pertama itu terdiri dari angka 3 dan 6. Jadi yang paling kiri ini merupakan kolom pertama. Nah, selanjutnya yang di tengah -2 dan 7 itu merupakan kolom kedua. Nah, yang paling kanan 0 dan 1 itu merupakan kolom ketiga. Jadi dari sini terlihat bahwa jumlah baris dari matriks A itu ada 2 dan jumlah kolomnya itu ada 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan unsur A12 dan A23. Apa sih maksudnya unsur A12 dan A23? Jadi maksudnya adalah unsur A12 itu adalah unsur yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Jadi 1 ini menunjukkan barisnya, sedangkan 2-nya itu adalah kolomnya. Nah, kalau kita lihat di matriks A ini, baris pertama itu kan letaknya ada di atas ya. Jadi 3, -2, dan 0 itu adalah baris pertama. Nah, yang kita perlukan adalah angka pada baris pertama, kolom kedua. Nah, 3 ini kolom pertama, sedangkan kolom keduanya itu adalah -2. Jadi untuk unsur A12 itu adalah -2 karena letak -2 ini berada pada baris pertama dan kolom yang kedua. Nah, untuk unsur A23 artinya adalah unsur yang terletak pada baris kedua,
kolom yang ketiga. Nah, baris kedua itu kan ada di bawah letaknya. Kemudian kolom ketiga itu yang paling kanan. Makanya unsur A23 itu adalah angka 1. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ordo matriks. Jadi ordo itu adalah ukuran dari suatu matriks. Nah, untuk menentukan ordo atau ukuran dari suatu matriks itu ditentukan dari banyaknya baris dan kolom dari matriks itu. Nah, banyaknya elemen atau banyak unsur dari suatu matriks itu ditentukan dari hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks itu. Nah, misalnya kita punya matriks A M kali N. M ini adalah banyak baris, sedangkan N ini adalah banyak kolom. Nah, apabila kalian disajikan oleh sebuah matriks, untuk menentukan ordonya, itu pertama-tama kalian harus mengetahui dulu ada berapa banyak baris dan kolom dari matriks tersebut. Nah, pertama, untuk melihat banyaknya baris, itu kalian bisa lihat dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah itu ada berapa banyak? Nah, misalnya di sini dari contoh matriks ini banyak barisnya itu adalah M. Nah, jadi kalau dilihat dari atas sampai ke bawah barisnya itu adalah sebanyak M. Nah, untuk melihat kolomnya itu dilihat dari kiri ke kanan, ada berapa banyak. Nah, misalnya di sini banyak kolomnya itu adalah N. Jadi dari matriks ini karena banyak barisnya itu adalah M dan banyak kolomnya adalah N, jadi ordonya itu M kali N. Makanya di sini ada A M kali N. Jadi M kali N-nya ini menunjukkan ordo matriksnya atau ukuran matriksnya. Jadi untuk menentukan ukuran atau ordo dari suatu matriks, kita lihat dari banyak baris dikali dengan banyak kolom atau M kali N. Untuk mempermudah kalian memahami bagaimana cara menentukan ordo matriks, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Tentukan ordo dan banyak unsur dari matriks-matriks berikut ini. Jadi di sini ada disajikan 4 buah matriks, ada matriks A, B, C, dan matriks D. Kita akan menentukan masing-masing ordonya dan banyak unsur dari matriks tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan untuk matriks A. Matriks A, unsur-unsurnya itu ada angka 10, 13, dan negatif 28. Pertama, kita tentukan dulu banyak baris dan banyak kolomnya. Nah, jadi untuk menentukan jumlah barisnya, kita lihat matriks A ini dihitung dari atas ke bawah itu ada berapa banyak? Ada 1, 2, dan 3. Nah, jumlah barisnya ada 3. Sedangkan jumlah kolomnya kita lihat dari kiri ke kanan. 1, 2. Nah, jumlah kolomnya ada 2. Jadi, untuk ordo matriks A itu adalah baris dikali kolom. Berarti ordonya adalah 3 dikali 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan banyak unsurnya, unsur itu maksudnya adalah ada berapa banyak angka atau bilangan yang terdapat pada matriks tersebut. Nah, banyak angka atau unsurnya itu ada 6 unsur, didapat dari 3 kali 2 itu sama dengan 6. Atau kalau kalian mau hitung manual, kalian bisa hitung dari matriks A ini ada berapa banyak angkanya. Tinggal dihitung saja, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar bahwa banyak unsurnya itu adalah 6 unsur. Selanjutnya untuk matriks B, jumlah barisnya itu hanya ada 1 ya, karena di sini hanya ada 1 baris, di bawahnya tidak ada baris yang lain. Jadi jumlah barisnya itu hanya 1. Kemudian jumlah kolomnya ada 3. Nih, 4 ini adalah kolom ke-1, 5 ini adalah kolom kedua, 12 adalah kolom ketiga. Jadi ada 3 kolom. Jadi ordo dari matriks B itu adalah 1 dikali 3. Sedangkan banyak unsurnya itu adalah 1 dikali 3 sama dengan 3 unsur. Artinya ada 3 bilangan di dalam matriks tersebut. Selanjutnya untuk matriks C, jumlah barisnya itu ada 2. Ya, di sini baris pertama, di bawahnya itu baris kedua. Lalu jumlah kolomnya ada 4. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Sehingga ordo matriks C itu adalah 2 dikali 4.
dengan banyak unsurnya, 2 kali 4 itu sama dengan 8 unsur. Nah, yang terakhir untuk matriks D, jumlah barisnya itu ada 4 ya. Apabila kita lihat dari atas ke bawah, ini ada 4 baris. Kemudian jika kita lihat dari kiri ke kanan juga ada 4 kolom. Jadi ada 4 buah baris dan 4 buah kolom, sehingga ordo matriks D itu adalah 4 kali 4 dengan banyak unsurnya. 4 kali 4 sama dengan 16 unsur. Begitulah cara untuk menentukan ordo dan banyak unsur dari sebuah matriks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis matriks. Di sini saya akan membahas 2 buah jenis matriks. Yang pertama ada yang disebut dengan matriks persegi. Nah, matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki ordo M kali N dengan M sama dengan N. Atau dengan kata lain, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Jadi banyak baris dengan banyak kolomnya itu sama. Contohnya seperti ini. Ada matriks A2 kali 2 dan B3 kali 3. Jadi angka 2 kali 2 dan 3 kali 3 ini menunjukkan ordonya atau ukurannya. Matriks 2 kali 2 artinya dia memiliki 2 buah baris dan 2 buah kolom. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama-sama 2. Sedangkan matriks 3 kali 3 artinya dia memiliki 3 buah baris dan 3 buah kolom. Nah, ini yang disebut dengan matriks persegi. Jadi ordonya untuk baris dan kolomnya itu sama jumlahnya. Jadi untuk contoh dari matriks persegi, ukuran ordonya itu bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Dengan syarat jumlah baris dan kolomnya itu sama, maka dia disebut dengan matriks persegi. Yang kedua adalah matriks persegi panjang. Nah, kalau untuk matriks persegi panjang, jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama. Contohnya seperti ini. Saya berikan 4 buah contoh matriks. Ada matriks C, D, E, dan F. Untuk matriks C itu ordonya 3 kali 1, berarti barisnya 3, kolomnya 1. Nah, ini antara baris dan kolom jumlahnya sama, berbeda, makanya disebut dengan matriks persegi panjang. Selanjutnya untuk matriks D, ordonya 1 kali 4, berarti artinya barisnya itu ada 1 dan kolomnya ada 4. Selanjutnya ada matriks E dan matriks F. Nah, apabila kalian perhatikan ya, untuk matriks E ordonya itu 2 kali 3, artinya barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 3. Sedangkan untuk matriks F ordonya itu 3 kali 2, artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, jadi kalian harus berhati-hati ketika kalian menentukan ordo suatu matriks. Jangan sampai kalian menuliskan ordo matriks itu terbalik antara baris dan kolomnya. Karena ketika kalian terbalik menuliskan baris dan kolom, otomatis ordonya itu pasti salah. Karena apabila kalian perhatikan nih, antara matriks E dan matriks F itu walaupun angkanya sama-sama 2 dan 3, tapi ordonya berbeda. Matriks E itu 2 kali 3. Kalau kita lihat matriksnya ini memanjang ke samping, sedangkan matriks F 3 kali 2 itu memanjang ke bawah. Bentuknya berbeda. Jadi ketika kalian menentukan ordo matriks, tolong diperhatikan bahwa ordo itu adalah baris kali kolom. Jadi jangan terbalik, kalian menuliskannya malah kolom kali baris, itu berbeda dan salah. Yang benar adalah baris dikali kolom. Nah, itu perbedaan antara matriks persegi dan matriks persegi panjang. Selanjutnya adalah tentang kesamaan dua matriks. Untuk memahami kesamaan dua matriks, silakan kalian simak matriks-matriks A, B, dan C berikut ini. Nah, di sini ada disajikan 3 buah matriks A, B, dan C. Silakan kalian perhatikan untuk ordonya, kemudian angka-angka yang terdapat di dalam matriks tersebut. Nah, dari matriks tersebut ada 2 hal yang bisa kita amati. Yang pertama adalah ordonya. Nah, apabila kita perhatikan, matriks A, B, dan C ini tiga-tiganya merupakan matriks persegi panjang karena jumlah baris dan jumlah kolomnya itu tidak sama. Nah, jika kita cek matriks A, B, dan C itu
sama-sama memiliki dua baris. Ya, dia ada dua baris, baris atas dan baris bawah. Kemudian dia ada 3 kolom. Sehingga matriks A, B, dan C itu memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 3. Selanjutnya kita perhatikan unsur-unsur atau angka-angka yang terdapat pada matriks A, B, dan C. Nah, pertama coba kalian perhatikan matriks A dan matriks C. Ya. Nah, pada matriks kalian itu harus memperhatikan elemen-elemen yang letaknya sama. Jadi pertama kalau kalian perhatikan antara A dengan C ya. Nah, angka 3 ini letaknya sama dengan angka 3. Nah, 3 dengan 3 posisinya sama, angkanya juga sama. Kemudian di sebelahnya ada negatif 2. Posisinya juga sama dengan negatif 2 yang di C. Sama nilainya ya. Lalu ada angka 0 di A. Dia letaknya sama dengan 0 di C. Nah, apabila kita cek lagi yang di baris kedua, 6, 7, dan 1, itu juga sama posisinya dengan 6, 7, dan 1 pada matriks C. Nah, jadi elemen-elemen yang seletak pada matriks A dan matriks C itu mempunyai nilai yang sama. Jadi diibaratkan matriks A dengan matriks C itu seperti matriks yang kembar karena sama persis angka-angka sesuai letaknya masing-masing. Tapi kalau kalian perhatikan antara matriks A dengan matriks B. Nah, antara A dengan B, walaupun ordonya sama, tapi ternyata ketika kita perhatikan elemen-elemennya atau angka-angka yang ada dalam matriks tersebut itu tidak sama. Di matriks A itu ada angka 3 di posisi yang ini ya. Sedangkan di matriks B angkanya 4. Itu sudah tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B itu mempunyai nilai yang tidak sama atau berbeda. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks C, atau bisa kita tulis A sama dengan C. Tapi matriks A tidak sama dengan matriks B. Jadi bisa kita tulis A tidak sama dengan B. Sehingga dari ilustrasi ketiga matriks tersebut bisa kita simpulkan bahwa dua buah matriks A dan B itu dikatakan sama dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ordo matriksnya itu harus sama. Jadi matriks A dan B itu harus sama dulu. Jadi kalau dari awal dua buah matriks ordonya berbeda, otomatis matriksnya pasti tidak sama. Tapi ketika ordonya sudah sama, kalian harus selidiki lagi syarat yang kedua. Ketika kedua buah matriks ordonya sudah sama, syarat yang kedua adalah semua elemen yang seletak itu harus memiliki nilai yang sama juga. Dengan kata lain, matriks A dan matriks B itu elemen-elemen yang seletaknya itu harus nilainya sama. Baru dikatakan dua buah matriks atau matriks A dan matriks B itu adalah sama. Tapi kalau ada satu saja yang berbeda, maka dia bukan matriks yang sama atau A tidak sama dengan B. Nah, untuk memudahkan kalian memahami tentang kesamaan dua matriks, silahkan kalian pahami contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama, untuk matriks-matriks berikut, tentukan matriks-matriks yang sama. Nah, di sini saya sajikan 3 buah matriks, ada matriks A, B, dan C. Akan kita analisis mana pasangan matriks yang sama. Nah, pertama, kita akan lihat antara matriks A dan matriks B. Nah, kalau kalian lihat matriks A, B, dan C ini ketiga-tiganya merupakan matriks persegi. Karena ordonya 2 kali 2. Berarti untuk syarat pertama itu sudah terpenuhi karena ketiga matriks ini ordonya sama. Berarti sekarang kita harus mengecek syarat yang kedua. Apakah elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks itu nilainya sama atau tidak. Nah, kita cek dulu antara matriks A dengan matriks B. Untuk angka pertama ada 2, sedangkan di B negatif 1. Nah, sudah tidak sama elemen yang seletaknya. Berarti matriks A dan B ordonya sama, tapi
elemen yang seletak tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan matriks A itu tidak sama dengan matriks B. Bisa kita tulis A tidak sama dengan B. Selanjutnya kita cek antara matriks B dan matriks C. Matriks B dan matriks C ordonya juga sama, tapi elemen yang letaknya sama itu nilainya berbeda. Jadi juga bisa kita simpulkan bahwa matriks B itu tidak sama dengan matriks C, atau bisa kita tulis B tidak sama dengan C. Nah, terakhir kita akan cek antara matriks A dan matriks C. Ordonya sama-sama 2 kali 2, dan elemen yang seletak juga sama. Nah, coba kita cek. Pertama ada angka 2 di matriks A, di matriks C juga ada angka 2 sama. Lalu di sebelahnya angka 5, di matriks D juga sama. Lalu di bawahnya ada angka 3, di matriks C juga angka 3. Lalu yang terakhir ada angka 4, di matriks C juga angkanya 4. Nah, ternyata matriks A dan matriks C ini benar. Ordonya sama dan elemen yang seletak nilainya juga sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari ketiga matriks ini, matriks yang sama itu adalah matriks A dengan C, sehingga bisa kita tulis A sama dengan C. Jadi kedua syarat tersebut harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa dua buah matriks itu merupakan matriks yang sama. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diketahui ada sebuah matriks A dan matriks B. Jadi ini ada dua buah matriks. Ordonya 3 kali 3. Jadi matriks A ini ordonya 3 kali 3 dan B itu juga 3 kali 3. Nah, jika matriks A sama dengan B, jadi di soal itu sudah memberikan pernyataan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, tentukan nilai A, B, C, D, dan E. Jadi dari kedua matriks ini kita akan tentukan nilai A, B, C, dan E. Caranya adalah dari soal itu sudah disebutkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Jadi kita sandingkan terlebih dahulu matriks A dengan matriks B. Jadi kita tuliskan di sebelah kirinya itu adalah matriks A, kemudian di sebelah kanannya itu adalah matriks B. Nah, selanjutnya di soal itu yang ditanyakan adalah nilai A, B, C, D, dan E. Jadi untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kalian harus lihat ada di mana posisi A, B, C, D, dan E. Nah, kita mulai dari posisi A. A itu letaknya ada di sini. Nah, saya lingkarkan. Nah, apabila kalian perhatikan, posisi angka A ini itu letaknya sama dengan 4. Ya, posisinya sama antara A dengan 4. Selanjutnya kita cari posisi yang B. B letaknya ada di sini. Ada 3B di sebelah kanan. Nah, posisi 3B itu sama dengan 9. Selanjutnya posisi yang C. Posisi yang C ada di sebelah kiri. Ada C kurang 5 di sini. Posisi C itu sama dengan angka 3 yang di sebelah kanan. Nah, selanjutnya posisi yang D. Posisi yang D ada di sebelah kiri sini. Ada 2D tambah 1 di sebelah kiri, seletak dengan angka 5. Nah, terakhir itu adalah posisi yang E. Posisi yang E-nya ada di sebelah kanan, ada E di sini. Lalu seletak dengan A tambah D. Nah, jadi di sini D-nya ada muncul 2 kali ya, tapi kalian jangan bingung. Kita kerjakan berurutan. Walaupun A dan D ada muncul 2 kali, tapi kita kerjakan berurutan dari yang A yang pertama kali. Jadi silakan kalian perhatikan unsur-unsur ini sesuai dengan warna yang saya lingkari ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, pertama tadi kita mulai dari A. A itu letaknya sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 4.
tidak perlu kalian cari lagi, karena kan di soal sudah dinyatakan bahwa matriks ini sama, jadi nilai A sudah pasti sama dengan 4. Selanjutnya kita akan menentukan nilai B. Nah, kalau kalian lihat nih, 3B itu posisinya sama dengan 9. Jadi kita tulis 3B sama dengan 9. Sehingga untuk mencari nilai B-nya itu 9 dibagi dengan 3. Sehingga kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari nilai C. Nah, C di sini ada C kurang 5, posisinya itu sama dengan 3. Jadi kita tulis C dikurang 5 itu sama dengan 3. Sehingga untuk mencari nilai C-nya itu 3 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena di sini kan negatif 5 ya. Pindah ruas jadi ditambah 5 sehingga nilai C-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya untuk mencari nilai D, kita pakai yang 2D tambah 1 sama dengan 5. Nah, pertama kita pindahkan dulu angka satunya, sehingga 2D sama dengan 5 dikurang 1, berarti 2D sama dengan 4. Jadi untuk mencari nilai D-nya 4 dibagi 2, sehingga nilai D-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari nilai E. E posisinya sama dengan A ditambah D. Kita tulis E sama dengan A ditambah D. Nah, nilai A dan D itu kan tadi sudah kita dapat ya. Nilai A itu adalah 4, sedangkan D-nya itu adalah 2. Jadi 4 ditambah 2, maka nilai E-nya sama dengan 6. Nah, sudah selesai terjawab karena di soal yang diminta adalah tentukan nilai A, B, C, D, dan E. Dan kita sudah dapat semua. Untuk nilai-nilai A, B, C, dan D, dan E itu adalah nilai yang saya beri warna kuning. Itu adalah nilai A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Diketahui sebuah kesamaan matriks. Di sebelah kiri ada matriks X tambah Y 6, 2, dan 7 sama dengan matriks di sebelah kanannya ada 4, 6, 2, X tambah 4Y. Nah, matriks ini adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. Jadi dia ada 2 buah baris dan 2 buah kolom. Yang ditanyakan di soal ini adalah tentukan nilai dari X kuadrat ditambah 2Y. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu letak variabel X dan Y yang akan kita cari. Nah, apabila kalian perhatikan di sebelah kiri ini ada X tambah Y. Nah, X tambah Y ini posisinya sama dengan 4. Jadi apabila kita tuliskan X tambah Y itu sama dengan 4. Selanjutnya ada X dan Y yang lain. Nah, letaknya ada di matriks yang sebelah kanan. Di sini ada X tambah 4Y. Nah, X tambah 4Y ini posisinya sama dengan 7. Jadi apabila kita tuliskan nilai X tambah 4Y itu sama dengan 7. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Kalian bebas boleh mengeliminasi variabel yang mana dulu. Menghilangkan variabel X dulu boleh, Y juga boleh. Untuk soal ini saya memilih untuk mengeliminasi variabel X karena koefisien variabel X-nya sudah sama, jadi tinggal kita kurangi saja. Nah, pertama kita tulis dulu persamaannya. Tadi yang pertama, X tambah Y itu kan sama dengan 4. Kita tulis X tambah Y sama dengan 4. Selanjutnya persamaan yang kedua, X tambah 4Y sama dengan 7. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X-nya. Nah, karena X-nya di sini sudah sama ya, koefisiennya sama-sama 1, berarti ketika dikurangi sudah 0, habis. Dicoret saja. Berarti tersisa Y dikurang 4Y. Nah, Y ini kan variabelnya, koefisiennya itu adalah 1 ya. Berarti kalau 1Y dikurang 4Y, hasilnya itu adalah negatif 3Y. Nah, sama dengan 4 dikurang 7 itu negatif 3. Sehingga untuk mencari nilai Y, kita bagi saja negatif 3 yang di sebelah kanan ini dibagi negatif 3 yang di sebelah kiri.
Sehingga didapat nilai Y-nya itu sama dengan 1. Positif 1, karena negatif 3 dibagi negatif 3 hasilnya adalah positif. Selanjutnya kita akan substitusikan. Kita akan substitusikan nilai Y yang sudah kita dapat pada salah satu persamaan. Kalian bebas boleh memilih persamaan yang pertama, yang X tambah Y sama dengan 4, atau X tambah 4Y sama dengan 7. Saran dari saya, pilihlah persamaan dengan nilai yang lebih sederhana atau lebih kecil agar perhitungan yang kalian lakukan juga tidak terlalu besar. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama. Saya mengambil X tambah Y sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah dapat nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi di sini variabel Y kita ganti dengan angka 1 sehingga berubah menjadi X ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga untuk mencari nilai X-nya, angka 1-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 4 dikurang 1. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah nilai dari X kuadrat tambah 2Y. Jadi nilai X dan Y yang sudah kita dapat kita masukkan ke nilai yang ditanyakan di soal. Sehingga X kuadrat berarti kan artinya 3 dikuadratkan, 3 pangkat 2 ditambah 2Y, berarti 2 dikali 1. 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga nilai dari X kuadrat tambah 2Y itu sama dengan 11. Nah, seperti itu. Jadi kalau di contoh nomor 2 tadi, itu yang ditanyakan kan hanya nilai A, B, C, D, dan E-nya saja. Tapi di contoh yang ketiga ini, karena yang ditanyakan adalah X kuadrat tambah 2Y, jadi setelah mendapatkan nilai X dan Y, hitung lagi nilai yang diminta pada soal. Seperti itu. Baiklah, sekian materi pada video kali ini. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kita akan melanjutkan video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!